Halo semuanya, saya Ahmad dari kelas 12B Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian dan proses pembentukan dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir adalah pemanfaatannya. Bagaimana sih pemanfaatannya itu? Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi, sel listrik, serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getarannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, gelombang cahaya tampak, gelombang ultraviolet, dan gelombang X, serta gelombang gamma. Gelombang radio. Secara mudahnya, gelombang radio bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik dan yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, dan telepon atau radar. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang mana memiliki fungsi sebagai pengantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul, dan atom, maka benda, molekul, dan atom tersebut akan bergetar hingga memunculkan efek panas. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar atau radio deteksi atau ringing. Gelombang inframerah atau infrared. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar dan memungkinkan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Gelombang banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV dan transfer data dari ponsel ke ponsel. Sinar X. Karena memiliki daya tembus yang luar biasa, sinar X bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal, hingga plat platinum setebal 1 cm. Dengan adanya kemampuan sinar X yang bisa menembus daging, maka tak heran jika sinar X kerap dimanfaatkan untuk teknologi ronsen yang bisa menampakkan struktur tulang atau rangka pada layar film. Sinar gamma. Gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari adanya peristiwa penurunan radioaktif atau inti atom yang tak stabil. Bahkan sinar gamma juga terjadi pada suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan suatu radiasi yang cenderung begitu membahayakan bagi makhluk. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D sebagai lampu UV serta untuk operasi mata lasik. Akan tetapi pada kadar tinggi, sinar ultraviolet menimbulkan penyakit kanker kulit. Sekian video gelombang elektromagnetik pada subuh kali ini. Quote saya adalah, jika kau terlahir sebagai seorang yang miskin, itu bukan kesalahanmu, tapi jika di akhir hayatmu kau tetap menjadi orang yang miskin, itu merupakan kesalahanmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.